Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan kopi sachet semua dimanapun Anda berada. Kali ini kita menyaksikan si Rembo dan si Rahmi ya, dua sejoli yang sedang makan pakan fermentasi yang di awal video sudah saya jelaskan prosesnya ya, coba ditonton seluruhnya. Jadi ini dibuat dari jagung campur dengan pur dengan bekatul yang diberi air hujan yang sudah difermentasi dengan bakteri E4 ya. Nah itu kemudian selama 1 minggu diperam dalam wadah dulu ya, wadah yang tertutup rapat, ditoples itu, kemudian dimasukkan ke dalam kardus, diletakkan di tempat yang gelap itu selama 1 minggu. Jadi ini ya sudah seperti tua ya. Ya, jadi itu adalah upaya untuk memberikan kesehatan, ketahanan tubuh bagi para ternak ya. Ya, jadi itu Bronzi pengen lari-lari ke sana tapi tidak ada temannya yang keluar. Jadi dia manggil-manggil temannya. Lah ini ada temannya yang mau keluar nih. Wah, mau ikut makan ini. Iya, kita saksikan. Ini sekarang sudah mulai kalkunya keluar ikut makan ya. Wah, mereka merasa bugar. Oke, ini dia jagoannya ya. Udah kenyang ini, tapi makannya banyak banget ini si Rembo. Gantian. Silahkan dimakan, nggak usah ragu-ragu ya. Ya kelihatannya itu, aduh semuanya pada nungguin barangkali ada pasir. Nggak ada, ini masih hujan terus kok. Pakan aja dimakan sepuas-puasnya itu ya. Sudah tak keluarin. Kali ini nggak ke arena bermain dulu karena sebentar lagi mungkin hujan deras. Ya, jadi kalkun-kalkun ini udah terbiasa makan di tempat bermain di sana ya, sehingga ya mereka pinginnya lari ke sana. Wah ini yang tinggi mangklung. Wah, tapi yang masih telaten makan ini satu ini ya, mungkin lapar banget, mungkin merasa dia enak tenan. Sudah seperti tape. Ini ada dua ya, ada dua yang makan, yang satu putih, jenisnya saya belum tahu ya, belum paham jenisnya. Nah, yang lain masih. Ya akhirnya berkumpul juga mereka untuk makan ya, yaitu naluri hewan, naluri binatang untuk bertahan hidup ya. Meskipun mereka pengen jeng-jeng ya, jalan-jalan, tapi lihat cuacanya juga mendung. Tadi sudah sempat gerimis sedikit. Lah ini akhirnya mereka wis mangan aja akeh. Makan aja yang banyak ya. Habis ini ya saya masukkan ke kandang lagi. Nah, ini cuma biar
agak biar sedikit, agak begar sedikit, jadi saya keluarkan. Ternyata tadi si Rembu dan Rahmi juga makannya lahap ya. Jadi alhamdulillah berhasil kawan-kawan. Mungkin bagi kawan-kawan yang ingin menerapkan pakan fermentasi, karena banyak varian ya, banyak cara ya, coba pakai cara mana yang menurut kawan-kawan paling efektif. Bisa pakai cara saya ini, bisa juga mungkin pakai cara yang lain dari peternak-peternak yang sudah lebih senior ya, karena kami ini hanyalah peternak pemula yang peternakannya mikro ya, kecil, sangat kecil. Kalkun aja tinggal 5 ini, tapi semangatnya tetap besar ya. Jadi semangat untuk bereksperimen, untuk melakukan riset atau penelitian tetap saya lakukan. Apalagi di musim penghujan ini malah justru saya jadikan sebagai media ya. Airnya saya jadikan media untuk fermentasi, cuacanya saya jadikan tantangan bagaimana jika kalkun ini diberi pakan fermentasi, apakah mereka itu tahan terhadap penyakit ya. Semoga tahan ya. Kalau yang meninggal itu kan karena kehujanan itu, jadi bukan karena penyakit tapi karena kehujanan sehingga ada yang meriang. Nah itu sebelum diberi pakan fermentasi kawan-kawan. Nah ini setelah diberi pakan fermentasi, harapannya imunitasnya lebih kuat ya. Dan itu kandungannya udah lengkap, itu karbohidratnya pada jagungnya ya. Ya di dalam bekatul ya ada menir-menir berasnya ya. Nah ini nanti minumnya juga fermentasi. Kemudian untuk enceng gondoknya ya lengkap, itu ada serat, ada kalsium di situ ya, dan banyak vitamin. Meskipun di air dia gulma ya, gulma atau hama ya, tapi ternyata untuk ternak khususnya kalkun itu khasiatnya luar biasa, itu enceng gondok itu. Alhamdulillah kalau Anda menyaksikan video-video kami dari awal kami membuat konten tentang kalkun, ini tadinya kecil-kecil ya, sekarang ini sudah termasuk dewasa, yang hitam-hitam terutama, mungkin sudah siap kawin mungkin ini, tapi saya harus datangkan pejantan dulu, pejantan tangguh ya. Ya soalnya ini nanti yang dihadapi ini 3 ekor yang udah besar-besar. Kalau yang kecil-kecil nanti tak pisah dulu, itu yang si bronze sama si putih itu harus dipisah biar besar dulu, soalnya itu usianya juga masih lebih kecil, kemudian fisiknya juga masih kecil ya, belum siap untuk bertelur. Tapi yang 3 ini yang hitam-hitam ini insya Allah ini sudah siap produk ini sebetulnya. Usia sudah 6 bulan ke atas. Nah, saya belum lihat catatannya ya, jadi belum bisa memastikan, tapi ini kalau lihat di konten yang lain usia segitu tuh udah bisa produk ya. Tuh pada jalan-jalan mau kemana itu mungkin udah marem makannya ya, karena memang makanan yang banyak serat itu ya cepat mengenyangkan memang ya. Nah ini kita saksikan di sana tuh ya, mereka pengen jalan-jalan tuh, lihat jalan raya, mereka pengen ke Transmart. Mereka juga pengen belanja, ingin bermain di arena bermain ya. Jadi meskipun kalkun juga ya ini sebuah narasi saja ya, mereka itu ya pengen bebas, pengen jalan-jalan, nanti habis itu makan-makan, tapi kan udah dikasih makan barusan. Jadi mereka hanya menanti sinar matahari yang entah apakah akan datang atau tidak. Yang jelas di pagi ini mendung banget, dan tadi sempat gerimis ya, gerimis mengundang. Kusangka kau
Ingat nggak lagu itu? Lagu zaman kuno ya. Gerimis mengundang. Ya, kita lihat aja mereka yang ada di luar itu yang pengen banget main-main, tapi ya mohon maaf karena ini cuaca begini ya, tidak saya izinkan mereka untuk di arena bermain. Nah, ini lebih pas. Nanti kalau sudah saya dapatkan pejantan tangguhnya ya, kita buat konten-konten lagi yang lebih variatif. Mungkin ketika ada kalkun sedang kawin atau apa ya, kita buat videonya ya. Yang jelas itu satu pejantan tangguh itu perbandingannya adalah 4-5 betina. Nah, ini pas ini 5, cuma yang 2 masih kecil-kecil. Kalau dinikahkan harus sidang ya. Karena kalau masih kecil-kecil di bawah umur belum boleh menikah ya, belum boleh kawin. Jadi ya itu ya harus sidang dulu. Itu kalau manusia lah. Ya, semakin dekat ke jalan raya saya kembalikan ke sini dulu ya. Oke, sebentar. Ayo, mumpung belum hujan, dihabisin makanannya, nanti tak taruh di dalam ya. Kalau sisa makanannya nanti ditaruh di dalam ya, mereka juga saya masukkan lagi. Ini sudah mendung banget ya. Udah mendung banget. Ini makan lagi. Pokoknya hewan itu nalurinya adalah makan. Sorry ya. Tadi di zoom lupa saya. Ada yang udah benar-benar kenyang, tidak mau mendekat untuk makan, ya tidak apa-apa ya. Ini memang hiburan di pagi hari yang mendung ini, kita memberi makan ayam dan kalkun ya. Itu yang pingin mandi pasir tuh, lihat, wah itu ya, udah pingin banget mandi pasir tuh, tapi gimana lagi ya, membaca saja aku susah. Dan sepertinya teman-teman malu main denganku. Iklan zaman dulu itu ya, zaman kita semua masih kecil, ada iklan yang begitu ya. Ingin sekolah yang tinggi sekali. Sudah mulai terdengar suara gerimis. Gimana ini? Apakah kita akan bertahan di sini? Bertahan aja ya, sampai mereka makannya kenyang ya. Ini hiburan ya, konten ini juga sebagai hiburan, tidak hanya untuk edukasi, karena ini juga sifatnya masih eksperimen ya. Saya belum begitu pede untuk tampil secara live seperti kawan-kawan
yang ada di peternakan-peternakan yang sudah besar ya, skalanya sudah nasional. Nah, itu beda lagi itu. Berikan komentar ya kawan-kawanku semua, ini tentang kalkun-kalkun yang saya buat kontennya hampir setiap liburan ini. Tolong berikan komentar ya, untuk kebaikan, untuk kemajuan ternak kami ya. Jadi baunya itu seperti tape itu, kalau Anda tahu tape ya, itu artinya fermentasinya berhasil. Ini yang sebelum pakai molase, ini sebelum pakai tetes tebu ya, tapi langsung pakai gula ya. Gula putih itu, gula biasa, gula pasir ya, karena yang dibutuhkan kan hanya manis. Manisnya itu untuk menghidupkan bakterinya ya. Itu kelihatannya sudah ada yang ingin masuk ke kandang ya, karena memang dibiasakan begitu. Bronze, si bronze. Sebetulnya untuk fermentasi air yang diberi E4 itu juga bisa dimanfaatkan untuk membersihkan ini ya, WC septic tank ya, lewatnya ya lubang water closet, lewatnya WC-nya itu dimasukkan aja lah, nanti di dalam mereka akan berkembang biak bakterinya itu untuk mengurai kotoran yang ada dalam septic tank. Jadi memang fermentasi E4 itu sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat untuk ternak, untuk perikanan, juga untuk pertanian, dan ternyata untuk pengolahan limbah tadi ya, limbah organik yang ada di dalam septic tank itu kan limbah organik sebetulnya ya, limbah manusia ya, itu bisa diuraikan juga, tapi masih jarang yang tahu ya, sehingga biasanya pakainya sedot WC itu kan nanti digunakan untuk biogas ya. Kotoran sapi itu kan juga bisa untuk biogas ya. Nah itu malah di daerah Klaten sana itu ada yang dimanfaatkan secara langsung kotoran sapi itu untuk masak ya, untuk membuat gas. Nah, sebagai gasnya itu kotoran sapi dialirkan dengan alat tertentu sehingga ketika dinyalakan ya benar-benar nyala ya, ada apinya biru lah, itu namanya ramah lingkungan berarti itu ya. Tidak selalu mereka membeli yang ada di tabung itu, tapi para peternak di sana sudah bisa memanfaatkan kondisi di mana sebuah kotoran yang kelihatannya sia-sia, selain hanya untuk pupuk, tapi bisa digunakan juga untuk biogas. Nah, aplikasinya saya belum pernah mencoba ya, karena belum pernah ternak sapi juga, belum pernah ke sana juga. Ya, oke, sudah terlalu panjang videonya, saya kira cukup demikian dulu ya. Kawan-kawan kopi sachet, kita saling mendoakan semoga sehat walafiat.
khususnya juga untuk ternak-ternak ini bisa melampaui masa atau penghujan ini, musim penghujan ini dengan sehat walafiat ya, sehingga bisa menghasilkan hasil yang optimal. Saya akhiri, salam ternak sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.